Halo kaum pemula, kaum recehan reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency. Kira-kira mau dibawa kemana nih untuk market cryptocurrency ke depannya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini masih merah merona ya. Namun di sini ada Luna Classic yang mengalami kenaikan 5,36%. Tapi selebihnya untuk altcoin di sini mengalami penurunan ya, hampir rata-rata lah. Di sini ada Max juga nih, dia mengalami kenaikan 8%-an lebih. Ya, tetapi di sini lebih cenderung market itu memang sedang bearish nih. Ini bisa dikatakan sebagai diskon lah ya, sedang diskon besar-besaran. Kenapa gue di sini mengatakan diskon? Oke, jadi ini menurut opini gue pribadi, pendapat gue pribadi ya. Karena market merah merona seperti ini, itu sebenarnya dalangnya cuma satu ya. Ini menurut gue aja. Jadi terdampaknya market crypto saat ini ya, atau beberapa hari yang lalu karena sumber utamanya adalah dari FTT ataupun exchange FTX ya. Bahkan sekarang juga dia mengalami disuspend, bahkan terjerat kasus juga ya. Bahkan SEC pun turun tangan ya. Intinya orang-orang besar ya, hukum juga ini turun tangan menyelidiki dari kasusnya FTT ataupun exchange-nya yaitu FTX. Oke, untuk market crypto gue rasa ini ke depannya ya sekarang karena sudah diketahui jadi sumber masalahnya datang dari mana atau bisa dikatakan sebagai dalangnya siapa. Ini kita udah tahu ya bahwa dalangnya adalah FTT. Makanya di sini orang-orang mengalami ketakutan, akhirnya semuanya ikut merasa cemas, merasa khawatir ya. Jadi kasus ini itu sama halnya dengan kasus kemarin ya atau di bulan kemarin tepatnya di bulan Mei seperti kasusnya dari koin Terra Luna. Nah, dari keruntuhannya koin Terra Luna itu pun sama ya, imbasnya ke semua altcoin termasuk Bitcoin pun itu kena. Namun untuk saat ini ya gua rasa semua orang udah tahu, udah paham bahwa dalangnya adalah FTT. Jadi di sini ada sedikit kemungkinan beberapa investor akan masuk lagi ya, memasukkan uangnya atau membeli beberapa altcoin. Tetapi di sini bukan berarti gua memberikan sebuah informasi seperti ini, opini seperti ini, kalian langsung ikut-ikutan serok ya. Intinya tetap Dior juga, ini hanya opini pribadi gua saja. Dan di sini juga kita bisa melihat dari Bitcoin terlebih dahulu. Oke, kita cek dari chartnya. Nah, untuk Bitcoin saja di sini ya per hari ini dia ada sedikit pembelian ya. Artinya kan beberapa orang, beberapa investor ini udah mulai berani lagi untuk memasukkan uangnya ke industri cryptocurrency ya. Karena yang gue bilang tadi, jadi orang-orang itu sekarang udah tahu, investor udah tahu ya. Jadi sumber utamanya adalah dari FTX ya, datang dari FTX. Alhasil kan beberapa altcoin itu pun ikut terdampak, ikut terseret. Oke, dan di sini pun ada beberapa informasi ya mengenai FTT. Gue rasa FTT ya bisa jadi gitu ya, itu menjadikan sebuah indikasi bakalan seperti koin Terra Luna. Namun kedepannya akan seperti apa yaitu tergantung dari CEO-nya yaitu Sam Bankman-Fried. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini untuk informasi pertama diangkat oleh blockchainmedia.id. Nah, jadi di sini akankah FTT Crypto senasib dengan Terra Luna? Nah, jadi kenapa ada sebuah informasi seperti ini atau media mengangkat seperti ini ya? Jadi ya karena memang sekarang ini ada beberapa indikasi lah ya terkait FTT atau exchange FTX. Oke, jadi di sini keruntuhan Terra Luna beserta stablecoin Terra USD ataupun UST pada bulan Mei lalu menjadi peristiwa besar yang menyebabkan kerugian mendalam bagi investor kripto. Kini FTT Crypto, token bursa native dari exchange FTX yang dikepelai oleh SBF atau Sam Bankman-Fried dikhawatirkan senasib serupa dengan kebangkrutan. Nah, jadi di sini memang rumornya bahwa exchange FTX ini akan insolvent ya. Ditambah lagi dengan kekayaan dari CEO-nya yaitu SBF telah menurun sekitar 93%. Jadi di sini mengacu terhadap koin Terra Luna nih. Artinya di sini kan keruntuhan Terra Luna yang pada bulan Mei itu terjadi ya. Ini menjadi salah satu peristiwa besar, bahkan menyebabkan kerugian mendalam bagi investor kripto akhirnya terdampak ya, merambah kemana-mana, termasuk beberapa altcoin ya khususnya untuk Bitcoin pun ikut terseret juga, yaitu agak turun lebih dalam juga. Dan di sini sekarang datang dari token native dari exchange FTX yaitu token FTT ya. Yang di sini juga dikepalai oleh SBF, itu dikhawatirkan juga sekarang akan bernasib sama dengan koin Terra Luna yang sebelumnya mengalami keruntuhan dan juga kehancuran. Namun untuk koin Terra Luna ya itu rebranding menjadi Luna Classic karena memang di handover kepada komunitas. Jadi sekarang itu memang dari token Luna Classic itu 100% sudah milik komunitas.
Namun untuk dari token FTT ini kan masih benar-benar dipegang oleh Sam Bankman-Fried ataupun SBF. Dan di sisi lain di sini untuk industri kripto mengalami serangkaian pukulan besar pada tahun 2022 dengan beragam investor, institusi dan juga lembaga keuangan kripto yang mengalami kebangkrutan. Nah, di sini pun ada nasib FTT ya, salah satu token dari exchange FTX. Di tengah kondisi pasar kripto yang mengalami bear market, dengan pemulihan secara perlahan, proyek token FTT milik FTX menambahkan kekhawatiran bagi investor kripto. Pasalnya harga FTT menukik atau turun tajam hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Bahkan di sini juga untuk komunitas kripto menyaksikan perbincangan antara CEO Binance yaitu Changpeng Zhao ataupun bisa dikenal sebagai CZ dengan CEO FTX Sam Bankman-Fried ataupun SBF. Perbincangan tersebut dimulai ketika CZ berkata Binance akan mencairkan seluruh simpanan FTT menyusul laporan keuangan FTT yang dibocorkan media. Nah, jadi di sini ada sedikit kemungkinan dari nasib token FTT tersebut ya. Jadi memang benar sekali di tengah kondisi pasar kripto ini sekarang sudah mulai meranjak perlahan-lahan akan pulih ya. Tiba-tiba ini dihajar lagi gitu dengan adanya informasi atau keterpurukannya dari token FTT yang dikepalai oleh CEO Sam Bankman-Fried. Dan di sini adanya sebuah isu seperti demikian karena ada sebuah media yang telah membocorkan dari pembukuan ataupun neraca exchange FTX tersebut ya mengenai beberapa likuiditas lah, intinya menyangkut terhadap modal ataupun likuiditas lah ya bahasanya. Jadi di situ ada sebuah keputusan yang terjadi oleh CEO Binance yang bernama Changpeng Zhao karena dia telah mendapatkan sebuah laporan ya mengenai catatan pembukuan neraca FTX tersebut atau token FTT ini. Makanya di situ dari Changpeng Zhao telah memutuskan akan menjual semua kepemilikan token FTT-nya itu tanpa terkecuali ya. Walaupun memang di sini membutuhkan jeda waktu sekitar beberapa bulan supaya bisa menghabiskan semua kepemilikan token FTT yang dipegang oleh Changpeng Zhao. Namun tidak lama kemudian di situ banyak beberapa investor yang mulai mengikuti langkah yang diambil oleh Changpeng Zhao dan alhasil nasibnya seperti ini. Oke, ini untuk informasi yang pertama. Dan di sini pun ada juga informasi yang kedua ya. Kenapa gue katakan bahwa ini ada kemungkinan gitu untuk token FTT bisa mengalami hal yang sama, hal serupa seperti koin Terra Luna. Dan untuk informasi yang kedua datang dari media Watcher Guru. Si QE Capital menurunkan saham FTX-nya menjadi $0. Nah, jadi di sini ya ini ada salah satu indikasi bahwa FTT ini memang sudah tidak ada kolateralnya lagi gitu, sudah tidak memiliki modal ya. Karena di sini salah satu investor besarnya juga gitu ya bisa dikatakan sebagai PC ya, Ventura Capital. Ini pun telah menarik asetnya dari exchange FTX ya. Ini bahkan dinolkan, benar-benar dihabiskan gitu ya. Karena mungkin dia juga merasa takut ketika kita sebagai seorang deposan ya, contohnya kita misalkan sebagai deposan lah menaruh uang kita terhadap beberapa perusahaan, ternyata salah satu perusahaan itu sedang goyang, tanda-tanda bakal mengalami kolaps. Ya mau tidak mau ya kita juga menarik aset kita gitu ya daripada aset kita hilang di sana. Dan bahkan di sini pun dari tim QE Capital baru saja mengumumkan bahwa mereka benar-benar menuliskan nilai kepemilikan mereka di FTX dalam sebuah surat kepada investor. QE mengaitkan kegentingan likuiditas dan risiko solvabilitas FTX sebagai alasan tindakan mereka. Perusahaan PC itu memutuskan sekitar 214 juta US dollar tahun lalu dalam bisnis internasional dan Amerika Serikat FTX. Nah, jadi di sini udah sangat jelas sekali bahwa dari tim CQA Capital ini dia pun telah mengumumkan secara resmi ya bahwa mereka benar-benar menuliskan nilai kepemilikan mereka di FTX. Dan di sini sekarang dia bakalan menarik habis semua uangnya, semua dananya yang berada di dalam perusahaan FTX atau exchange FTX. Dan di sini juga dalam sebuah pernyataannya pun dari CQA Capital tersebut atau Ventura Capital, salah satu deposan terhadap exchange FTX ataupun perusahaan FTX. Jadi dalam beberapa hari terakhir, krisis likuiditas telah menciptakan risiko solvabilitas untuk FTX. Sifat penuh dan tingkat risiko ini tidak diketahui saat ini. Berdasarkan pemahaman kami saat ini, kami menandai investasi kami turun menjadi $0. Nah, jadi di sini kan benar-benar dia mencabut gitu ya dana mereka yang berada di dalam exchange FTX. Jadi ini salah satu indikasi juga gitu bahwa memang benar-benar dari kolateral exchange FTX itu merosot ya. Bukan hanya dari SBF-nya saja salah satu CEO dari FTX, tetapi di sini beberapa perusahaan pun ikut terseret ya. Akhirnya mau tidak mau dia akan menarik asetnya. Walaupun mungkin keadaannya sekarang sedang minus, sedang genting ya daripada habis semuanya ya lebih baik tindakan yang diambil ya udah lebih baik cabut aja gitu ya uang gua yang berada di dalam perusahaannya ataupun exchange FTX. Dan untuk informasi yang terakhir di sini datang dari Changpeng Zhao ya. Ini ada salah satu media juga. Jadi medianya adalah thecryptobasic.com.
si Jet Binance memberitahu tim Binance di seluruh dunia untuk tidak berdagang koin FTX. Nah, jadi di sini pun dari Sejet sendiri, salah satu CEO dari exchange Binance, dia memberitahukan, menginstruksikan kepada krunya ataupun tim Binance ya, mungkin secara menyeluruh lah ini dia menginstruksikannya secara umum ya, baik terhadap user dari Binance sendiri ataupun dari tim-tim dari exchange Binance tersebut. Nah, jadi di sini kurang lebih Sejet itu telah menginstruksikan kepada semua tim Binance ya di seluruh dunia. Kurang lebih dia menginstruksikannya seperti ini. Karena uji tuntas untuk kesepakatan datang berlangsung, saya ingin mengingatkan semua orang, jangan memperdagangkan token FTT jika Anda memiliki tas, Anda memiliki tas. Jangan beli ataupun jual. Tuntut Sejet dalam catatan yang dikirim ke tim Binance secara global, eksekutif Cina Kanada berusia 45 tahun itu membagikan catatan itu kepada publik dalam semangat transparansi. Oke, jadi di sini udah jelas banget ya, bahkan dari Sejet pun telah menginstruksikan semua krunya, semua timnya. Dan di sini pun Seng Pengjo memperingatkan kepada semua tim dari Binance jangan memperdagangkan token FTT ya. Jika Anda memang sudah memiliki token tersebut ya udah ditahan aja di tas kalian atau di dompet kalian, di wallet kalian ya. Intinya kalian tahan, jangan kalian tradingkan, jangan kalian perjualkan. Dan di sini juga jangan kalian membeli ataupun menjual ya. Menjual saja jangan gitu ya. Ini dilarang sama Seng Pengjo, apalagi kalian harus membeli. Karena di sini sedang adanya satu itu uji tuntas, yang kedua resiko yang sangat tinggi. Itulah yang dijagal oleh Seng Pengjo. Bahkan pernyataan dari Sejet ya untuk menginstruksikan kepada semua tim Binance ini dipublikasikan. Ya, di sini juga ada nih Binancean ya. Intinya di sini langsung dipublikasikan lah, kurang lebih seperti ini isinya, karena ini bahasa Inggris ya, kita pusing juga. Ya, kurang lebih seperti inilah yang diinstruksikan oleh Seng Pengjo kepada tim Binance di seluruh dunia. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya kira-kira seperti apa nih untuk kondisi market ke depannya. Oke, untuk secara gue pribadi ya, dengan adanya isu seperti ini yang sedang beredar, masih hangat banget, masih panas bahkan ya. Jadi untuk kondisi market ke depannya gue rasa ini akan sedikit pulih ya. Di sini juga kalian bisa melihat ada candle berwarna hijau di chartnya Bitcoin. Artinya kan beberapa orang sudah mulai berani masuk karena ya di sini udah dikesampingkan gitu. Jadi imbasnya ya ke semua altcoin, tetapi dalangnya adalah tetap yaitu exchange FTX, dan juga token native dari exchange FTX tersebut adalah FTT ya. Jadi ya mungkin buat orang-orang juga udah ya udahlah gitu. Ini cuman satu koin aja, satu perusahaan aja gitu yang mengalami kasus ya, atau yang mengalami masalah. Tapi untuk semua altcoin ini kayaknya enggak gitu ya. Ini udah aman-aman aja. Gua rasa untuk kedepannya market akan ada sedikit pulih ya. Tetapi itu tidak akan langsung signifikan market hijau boom gitu. Enggak mungkin ya. Tetapi di sini perlahan-lahan nih beberapa investor rasa ketakutannya agak semakin turun akhirnya masuk sedikit demi sedikit ya. Ujung-ujungnya juga pulih gitu kan. Namun ini tidak akan langsung signifikan market stabil semua hijau, enggak. Tapi di sini ya ada sedikit perbaikan lah untuk kondisi market. Dan untuk kedepannya mengenai FTT ya udah itu urusan SBF ya, dengan beberapa hukum ya, mungkin dengan beberapa perusahaan ya, khususnya untuk para Ventura Capital bagaimana mengurusnya ya, modal mereka yang telah minus ya. Ya intinya itu urusan mereka, itu udah dikesampingkan. Untuk kondisi market kedepannya ini gua rasa bakalan pulih, orang-orang bakalan kembali lagi masukkan uang mereka ke beberapa altcoin ya, pastinya untuk Bitcoin terlebih dahulu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.